Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diah Aryani. Di sini kita akan belajar mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Secara umum, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan keuangan atau financial enterprise, dan yang kedua perusahaan bukan keuangan atau non-financial enterprise. Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang seperti mobil, baja komputer, dan atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non-keuangan, misalnya layanan transportasi dan pembuatan program komputer. Sedangkan perusahaan keuangan itu sendiri atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan atau financial institution, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa keuangan. Jasa-jasa yang berkaitan dengan lembaga keuangan tersebut yaitu yang pertama, transformasi atau perpindahan aset keuangan melalui pasar, yaitu perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit. Ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh perantara keuangan yang merupakan peranan penting dari lembaga keuangan. Pelayanan jasa ini biasanya dilakukan oleh bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Yang kedua yaitu perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan. Pelayanan jasa ini biasanya dilakukan oleh pialang atau broker untuk membeli atau menjual sekuritas atas nama pelanggannya atau konsumennya. Kemudian jasa keuangan yang ketiga yaitu menyediakan konsultasi investasi, biasanya dilakukan untuk para pelaku pasar, sama dengan yang keempat yaitu mengelola portofolio para pelaku pasar yang lain. Jasa keuangan yang selanjutnya yaitu membantu pembuatan aset keuangan untuk pelanggan dan menjual aset keuangan tersebut kepada pelaku pasar yang lain. Pelayanan jasa ini biasanya dilakukan oleh perusahaan penjamin atau underwriter dalam emisi saham. Kemudian yang terakhir yaitu perdagangan aset keuangan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Pelayanan jasa ini biasanya dilakukan oleh perusahaan efek atau dealer untuk membeli atau menjual sekuritas untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dari uraian di atas, definisi lembaga keuangan dapat kita artikan yaitu suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau finansial aset maupun tagihan-tagihan atau klaim yang dapat berupa saham atau stok, obligasi atau bonds, dan pinjaman atau loans daripada aktiva real seperti bangunan dan perlengkapan serta bahan baku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, lembaga keuangan didefinisikan sebagai semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat, dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Untuk peranan lembaga keuangan, lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan, yaitu yang pertama, pengalihan aset, yang kedua, alokasi pendapatan, yang ketiga, likuiditas, yang keempat, transaksi atau transaction. Pada peran lembaga keuangan yang pertama, yaitu pengalihan aset, dapat diartikan bahwa di sini lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban itu dari kewajiban menjadi aset disebut sebagai
proses transmutasi kekayaan atau asset transmutation. Kemudian untuk peran lembaga keuangan yang kedua yaitu income allocation. Di sini kita bisa lihat dalam masyarakat banyak individu yang memiliki penghasilan yang memadai dan mereka menyadari bahwa di masa akan datang mereka akan sampai pada masa pensiun. Kemudian untuk mempersiapkan masa itu mereka bisa menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan dengan menyimpan barang atau aset seperti tanah, rumah. Namun, pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif yang pertama. Sekuritas sekunder itu misal seperti deposito, polis asuransi, program pensiun, atau saham. Kaitannya dengan peran lembaga keuangan yang kedua, yaitu income alokasi atau income allocation. Yang ketiga yaitu likuiditas, berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai saat dibutuhkan. Di sini likuiditas beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga dimaksudkan untuk tujuan memperoleh uang tunai dengan cepat atau saat dibutuhkan. Sekuritas sekunder tersebut yaitu dalam bentuk tabungan, deposito yang diterbitkan bank umum, memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi di samping sebagai tambahan pendapatan. Kemudian peran lembaga keuangan yang keempat yaitu transaksi. Di sini sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti giro, tabungan, deposito merupakan bagian dari sistem pembayaran dan juga dapat berfungsi sebagai uang yang akan mempermudah melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder seperti giro untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Faktor-faktor pendorong peningkatan peran lembaga keuangan diantaranya yang pertama yaitu besarnya peningkatan pendapatan masyarakat menengah, kemudian pesatnya perkembangan industri dan teknologi, yang ketiga keuntungan jangka panjang, risiko yang kecil, kemudian yang kelima skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa keuangan. Sementara faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan pada lembaga keuangan di masa mendatang, di antaranya yaitu yang pertama, perkembangan yang cepat, baik jumlah maupun jenis jasa keuangan yang ditawarkan di pasar, kemudian konsolidasi atau penggabungan lembaga keuangan antara lembaga keuangan yang kecil dengan lembaga keuangan yang besar dalam tujuannya untuk memperluas pasar, kemudian yang ketiga, peningkatan persaingan antar lembaga keuangan. Dalam hal ini mungkin dalam jasa pelayanan keuangannya. Kemudian yang keempat, adopsi yang cepat pada teknik informasi baru dan teknologi untuk menghasilkan dan mengirim jasa keuangan. Kemudian yang kelima, dengan deregulasi akan mengizinkan adanya persaingan dan tempat-tempat sebagai pasar swasta untuk bertransaksi dengan aturan yang lebih luas. Proses produksi dua tahap pada lembaga intermediasi keuangan. Sebenarnya operasi lembaga intermediasi lebih kompleks dibandingkan dengan hampir semua jenis usaha. Di sini menurut Charles Haywood, intermediasi memiliki proses produksi dua tahap. Pada tahap pertama, yaitu tahap sumber dana, di mana tabungan lebih menarik dengan menawarkan bunga, kemudian polis asuransi, program pensiun, dan berbagai jenis simpanan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian setelah lembaga intermediasi menyisihkan sejumlah tertentu untuk tujuan cadangan likuiditas, maka sisa dana tersebut masuk kepada tahap
kedua. Dan pada tahap kedua, proses produksi yaitu tahap penggunaan dana di mana kegiatan pokok pada tahap ini adalah menyalurkan dana, misalnya kredit kepada masyarakat dan berbagai investasi. Sehingga sebenarnya pada kedua tahap ini manajemen dihadapkan pada dua masalah, yaitu tahap yang pertama, tahap sumber dana, yaitu masalahnya ada pada bagaimana menghimpun dana dari para penabung dengan biaya yang relatif rendah. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap penggunaan dana, di mana manajemen berusaha bahwa kombinasi kredit dan aset lainnya sedapat mungkin menyebabkan naiknya tingkat keuntungan bagi lembaga intermediasi tanpa melanggar aturan dan tujuan perusahaan. Lembaga keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem moneter dan yang kedua di luar sistem moneter. Untuk sistem moneter sendiri terbagi menjadi dua, yaitu otoritas moneter, di sini sebagai bank sentral, yaitu bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Kemudian yang kedua bank pencipta uang giral. Di sini yang berperan sebagai pencipta uang giral yaitu bank umum. Sementara di luar sistem moneter, yang pertama yaitu bank bukan pencipta uang giral, seperti BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian ada lembaga pembiayaan. Di sini lembaga pembiayaan bisa kita ambil contoh seperti perusahaan pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura. Kemudian ada juga perusahaan asuransi, bisa asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi sosial. Kemudian ada dana pensiun, pasar modal, pasar uang, dan perusahaan reksadana. Dari penjelasan jenis lembaga keuangan di atas, di sini kita bisa melihat perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank, yaitu lembaga keuangan bank memiliki paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan serta melakukan jasa keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dapat menciptakan uang giral. Sementara lembaga keuangan non-bank hanya fokus pada salah satu kegiatan keuangan saja dan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Dan yang terakhir, lembaga keuangan non-bank tidak dapat menciptakan uang giral. Di sini dapat kita simpulkan keterkaitan atau hubungan lembaga keuangan dan kebijaksanaan moneter, yaitu peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian biasanya nampak jelas pada saat perekonomian berusaha menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi. Sistem moneter termasuk lembaga keuangan merupakan sarana untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat. Selain itu, kebijaksanaan moneter yang dilakukan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti bank sentral, bank umum, BPR, lembaga keuangan non-bank dapat digunakan untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat dan membiayai kegiatan ekonomi sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangunan. Demikian untuk materi lembaga keuangan pada pertemuan pertama kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.